diri kita dan mengubahkan diri kita, sehingga kemudian kita dapat berbuah dalam kehidupan keseharian kita. Orang yang mau mendengar, mencerna, belajar, kemudian diubahkan dan melakukan, barulah disebut seorang yang bijaksana. Atau dalam bahasa Yunani phronimos gitu ya. Phronimos itu menunjukkan kualitas seseorang tidak hanya pada tataran intelektualitasnya saja. Gak cuma sekedar bicara orang pintar dan cerdas, gak cuma sekedar bicara orang yang perhitungan, tapi phronimos bicara pada ranah spiritualitasnya. Bahwa orang yang bijak itu selalu menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu terkait dengan karya Tuhan di tengah dunia. Sehingga sebagai manusia dia menyadari bahwa tujuan hidup ini bukan cuma soal aku, tapi soal apa yang bisa aku lakukan buat Tuhan. Tapi soal apa yang kemudian menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan. Itu yang disebut dengan orang yang bijaksana. Oleh karena itu orang yang bijaksana kemudian banyak perhitungan, bukan karena memperhitungkan dirinya sendiri, tapi mempertanyakan apakah yang aku lakukan ini sudah sesuai belum ya sama apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang aku lakukan ini udah pas belum ya? Berkenan gak ya Tuhan kalau aku melakukan hal yang seperti ini? Dalam perikop ini, itulah orang yang bijaksana. Bukan cuma pandai dalam menghitung, tapi juga punya relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Sehingga ia selalu memperhitungkan apakah yang dilakukannya sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu dalam perikop ini dikatakan ia membangun di atas sebuah batu. Ia kuat, ia teguh, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena relasinya dengan Tuhan. Itulah yang membuatnya kemudian jadi kuat diterpa badai dunia, diterpa kalau tadi tantangan-tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Karena ia hidup bukan bergantung pada dirinya sendiri, tapi kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk relevansi dan apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya dalam kehidupan kita, terutama keluarga kita, untuk mewujudkan kehidupan yang bijaksana itu, akan saya serahkan kepada pendeta Freddy. Ya, Bapak Ibu, kita saat ini sudah mengerti ya tantangan apa yang kita hadapi sebagai keluarga-keluarga Kristen saat ini. Dari segala aspek tadi Pendeta Daud sudah menyampaikan